Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Zula Aulia Rahmawati beserta Wilis Ardiansah. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Kajian Fikih Muamalah bagian 2. Baik, pada subbab pertama yaitu utang piutang. Utang piutang menurut bahasa artinya al-qat'u atau memotong. Dinamakan demikian karena pemberi utang atau mukrid memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Secara istilah, utang piutang adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang. Dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Dasar hukum utang piutang yaitu Al-Quran pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 280 serta Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Dasar hukum yang kedua ialah hadis, yaitu hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari. Juga dasar hukum yang ketiga yaitu ijma' para ulama. Rukun utang piutang ada 3. Yang pertama, lafadz si'wat akad. Yang kedua, mu'ir atau orang yang mengutangkan, dan musta'ir atau orang yang menerima utang. Yang ketiga, benda yang diutangkan. Syarat utang piutang ada 4. Yang pertama, mu'ir berakal sehat. Yang kedua, pemegang barang oleh peminjam. Yang ketiga, barang atau musta'ar dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Yang keempat, manfaat barang yang dipinjamkan itu termasuk manfaat yang mubah. Kafalah. Kafalah menurut bahasa berarti al-damam atau jaminan, hamlah atau beban, dan ziamah atau tanggungan. Sedangkan menurut istilah, kafalah adalah menggabungkan 2 beban atau tanggungan dalam permintaan dan utang. Dasar hukum kafalah ialah Al-Quran, Quran Surah Yusuf ayat 72 serta Quran Surah Yusuf ayat 66. Dasar hukum yang kedua yaitu hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun kafalah ada 5. Yang pertama, dhamim, kafil atau zaim, orang yang menjamin. Yang kedua, matbumlah atau orang yang berpiutang. Yang ketiga, mat'um anhu atau mafkul anhu, yaitu orang yang berutang. Yang keempat, mat'um bih atau mafkul bih, yaitu utang. Yang kelima, lafal. Syarat kafalah ada 4. Yang pertama, balik. Yang kedua, merakal. Yang ketiga, tidak dicegah membelanjakan hartanya atau mahjur. Yang keempat, dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Hiwalah secara bahasa artinya al-intiqal atau pindah, diucapkan hala anil ahdi, yaitu berpindah, berpaling, berbalik dari janji. Definisi hiwalah menurut ulama Hanafiyah adalah memindah atau al-naqlu, penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berhutang kepada tanggungan pihak al-mutazim atau yang membayar hutang. Dasar hukum hiwalah yaitu Al-Quran, Quran Surah Al-Maidah. Yang kedua, hadis riwayat Ahmad dan Abi Syaibah. Yang ketiga, ijma'. Rukun hiwalah ada 6. Yang pertama, muhal. Yang kedua, muhil. Yang ketiga, muhal alaih. Yang keempat, muhal bih. Yang kelima, piutang muhil pada muhal alaih. Yang keenam, sigwab. Jenis-jenis hiwalah ada 3. Yang pertama, hawalah mutalawah, ialah terjadi jika orang yang berhutang kepada orang lain mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Yang kedua, hawalah hak, ialah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Yang ketiga, hawalah dain, yaitu pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai utang kepadanya, ariyah atau pinjam meminjam.
Ariyah berasal dari kata ay'ara yang berarti meminjamkan. Ariyah menurut bahasa ialah pinjaman, sedangkan menurut istilah, ariyah adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut ariyah. Dasar hukum ariyah yang pertama ialah Al-Quran pada Quran Surah Al-Maidah ayat 2, yang kedua Quran Surah An-Nisa ayat 58. Dasar hukum ariyah yang kedua ialah hadis pada hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Daruqutni. Syarat-syarat ariyah ada 3. Yang pertama, orang yang meminjamkan merupakan pemilik yang berhak untuk meminjamkannya. Yang kedua, barang yang dipinjamkan adalah barang yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, pemanfaatan tersebut dilakukan dalam bentuk yang dibolehkan agama. Jualah menurut bahasa ialah upah atau pemberian. Sedangkan menurut istilah, jualah adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. Dasar hukum jualah yang pertama ialah Al-Quran pada Quran Surah Yusuf ayat 72. Yang dasar hukum yang kedua, hadis pada hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun dan syarat jualah. Yang pertama, lafaz. Kalimat lafaz harus mengandung arti izin kepada orang yang akan bekerja. Yang kedua, orang yang menjanjikan upah. Orang yang menjanjikan upah boleh orang yang memberikan pekerjaan atau orang lain. Yang ketiga, pekerjaan yang akan dilakukan. Yang keempat, upah. Upah harus jelas berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan. Musyarakah secara bahasa berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilat, percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal, expertise, dan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung secara sesuai dengan kesepakatan. Dasar hukum musyarakah Al-Quran surat Sad ayat 24. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Ijma. Jenis musyarakah 1. Syirkah al-amla. 2. Syirkah al-uqud. Rukun musyarakah 1. Ijab qabul. 2. Dua pihak yang berakad. 3. Objek akad. 4. Nisbah bagi hasil. Syarat-syarat musyarakah 1. Tidak ada bentuk khusus kontrak. 2. Mitra harus kompeten. 3. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama. 4. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan. Muzara'ah menurut bahasa memiliki dua arti. Pertama adalah tart al-zur'ah, melemparkan tanaman. Maksudnya adalah al-hajar, modal. Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Secara istilah, muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paruan sawah untuk pemilik tanah dan penggarap tanah. Dasar hukum hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Ijma ulama. Rukun muzara'ah 1. Menurut Hanabilah, ijab dan kabul. 2. Menurut Hanafiah, tanah, perbuatan pekerja, modal, dan alat-alat untuk menanam. Syarat muzara'ah 1. Makidoin, yakni harus berakal. 2. Tanaman. 3. Perolehan hasil tanaman. 4. Tanah yang akan ditanami. 5. Waktu. 6. Alat-alat muzara'ah. Muhabarah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara lahan dan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen benihnya berasal dari penggarap. Dasar hukum Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 63-64. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Rukun muhabarah 1. Pemilik tanah. 2. Petani penggarap tanah. 3. Tanah yang akan digarap. 4. Ijab dan qabul secara lisan. Syarat-syarat muhabarah 1. Pemilik tanah dan penggarap harus orang yang sudah balik atau berakal. 2. Benih yang akan ditanam harusnya jelas dan menghasilkan. 3.
Lahan harus bisa menghasilkan jelas batasannya dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. 4. Pembagian hasil harus jelas penentuannya. 5. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan masa tanam dan masa panen. 6. Peralatan dibebankan kepada petani penggarap lahan. Musakoh adalah bentuk mufa'alah dari sakyu secara syarak. Musakoh adalah penyerahan pohon kepada seseorang untuk disirami dan dijanjikan apabila pohon itu masak, maka ia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu. Dasar hukum musakoh. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Hadis riwayat Abu Hurairah dan Muslim. Rukun musakoh: 1. Sigat. 2. Dua orang yang akad. 3. Objek musakoh. 4. Masa kerja. 5. Buah. Syarat musakoh: 1. Pohon yang dimusakohkan dapat diketahui dan melihat atau menerangkan sifat-sifat yang tidak berbeda dengan kenyataannya. Akad dinyatakan tidak sah apabila diketahui dengan jelas. 2. Jangka waktu yang dibutuhkan diketahui dengan jelas.